dari NIM 1814404075 dari Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mambon Jawa Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika. Baiklah, di sini saya akan membahas 5 topik dari rancangan pembelajaran matematika. Yang pertama, bagaimana cara membaca kalender akademik, dan yang kedua, bagaimana cara merancang rincian minggu efektif, dan yang ketiga, bagaimana cara merancang program semester, dan yang keempat, bagaimana cara merancang program tahunan, dan yang kelima, bagaimana cara merancang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menonton. Saya akan membahas 5 topik. Yang pertama, bagaimana cara membaca kalender akademik, dan yang kedua, bagaimana merancang rincian minggu efektif, dan yang ketiga, bagaimana cara merancang program semester, yang keempat, bagaimana cara merancang program tahunan, dan yang kelima, bagaimana cara merancang KKM, kriteria ketuntasan minimal. Dan baiklah, yang pertama kita membahas yaitu bagaimana cara membaca kalender akademik. Nah, di dalam kalender akademik kita harus mengetahui apa itu kalender akademik. Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Dan kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Dan kalender akademik ini bertujuan untuk membuat suatu perencanaan yang berkaitan atau berhubungan dengan segala kegiatan akademik selama periode tersebut. Dan baiklah, langsung saja kita akan melihat contoh dari kalender akademik. Nah, ini adalah contoh dari kalender akademik dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kalender pendidikan ini dari tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Nah, di dalam komponen kalender akademik ini terdapat permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan waktu libur. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu permulaan tahun pelajaran. Kita harus mengetahui apa itu permulaan tahun pelajaran. Permulaan tahun pelajaran itu waktu dimulai kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satu pendidikan. Contohnya di sini sudah kita lihat yaitu pada bulan Juli 2020 pada tanggal 13. Ini adalah permulaan tahun pelajaran. Nah, bisa kita lihat dari keterangannya yaitu awal belajar di sini. Dan yang kedua, minggu efektif. Sebelum kita membahas minggu efektif, kita di dalam kalender akademik ini terdapat dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, di mana semester ganjil dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, yaitu selama 6 bulan, dan semester genap dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, di dalam satu bulan ini terdapat 5 minggu. Nah, di dalam bulan Juli ini terdapat 3 minggu efektif. Karena apa? Di dalam bulan Juli ini mulai tahun pelajaran dimulai pada tanggal 13, yaitu minggu ketiga. Jadi dihitung 1, 2, dan 3. Dan yang kedua, minggu efektif belajar. Minggu efektif belajar itu adalah jumlah minggu kegiatan pelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada satuan pendidikan. Bisa kita lihat di keterangan yaitu minggu efektif belajar semester ganjil yaitu 20 minggu dan minggu efektif semester genap itu 16 minggu. Dan yang ketiga yaitu di dalam kalender akademik ini terdapat waktu pembelajaran efektif.
waktu pembelajaran efektif ini jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri seperti contohnya olahraga atau masa-masa atau kegiatan lainnya yang di luar jam pelajaran. Di dalam kalender akademik ini waktu pembelajaran efektif semester ganjil yaitu 114 hari dan waktu pembelajaran efektif semester genap itu 92 hari. Dan yang keempat yaitu waktu libur. Waktu libur di dalam kalender akademik ini dilambangkan dengan warna merah. Nah, kita contohkan pada tanggal 21 sampai dengan 30. Nah, waktu libur itu waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang masuk. Jadi kalau pada waktu libur ini tidak dihitung bahwasanya pada minggu ini adalah tidak efektif. Dan di dalam keterangan ini terdapat penilaian akhir semester, libur semester dengan lambang warna yang berbeda, AKM dan survei karakter warna ungu, warna abu-abu yaitu ASBN dan UAMBN dan ITS, dan seterusnya. Nah, baiklah. Dan ini adalah cara membaca kalender akademik. Nah, langsung saja kita membahas yang kedua, yaitu bagaimana cara merancang rincian minggu efektif. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui apa itu rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Nah, kita ulangi lagi, rincian minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Dan komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif ini, dalam menyusun minggu efektif diperlukan untuk memperhatikan kalender pendidikan. Kalender pendidikan disusun oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam standar isi. Nah, selanjutnya, apa manfaat mempelajari rincian minggu efektif? Yang pertama, memudahkan guru untuk menyusun program tahunan dan program semester. Dan yang kedua, dapat menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Dan yang ketiga, memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar serta pembuatan RPP dalam satuan pekan. Dan selanjutnya, manfaatnya sebagai acuan untuk menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Dan itulah manfaat dari mempelajari rincian minggu efektif. Nah, bagaimana langkah-langkah penyusunan rincian minggu efektif? Dan di dalam format rincian minggu efektif secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identitas pelajaran. Identitas pelajaran ini antara lain satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Dan yang kedua, perhitungan alokasi waktu. Di dalam perhitungan alokasi waktu ini disusun dengan memperhatikan yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester. Jumlah bulan dalam tiap semester ini selalu tetap, yaitu 6 bulan semester dengan rincian semester ganjil dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, dan semester genap dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, jumlah pekan dalam setiap bulan. Nah, jumlah pekan dalam setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi pemerintah. Misalnya, kita contohkan pada 2007. Misalnya bulan Januari yang terdiri dari 5 pekan. Kita misalkan juga dengan bulan Juni yang tadi, 2020 yang terdiri dari 5 pekan.
Dan yang selanjutnya, jumlah pekan dalam tiap semester. Jumlah pekan dalam tiap semester ini ditentukan dengan rumus jumlah pekan semester sama dengan total dari jumlah pekan dalam tiap bulan dalam satu semester. Dan yang keempat, jumlah pekan tidak efektif dalam tiap semester. Jumlah pekan tidak efektif dalam tiap semester ini dihitung dengan memperhatikan antara lain libur awal semester selama 1-2 pekan, dan libur hari besar nasional per semester kira-kira 1 pekan, libur ujian semester, UN, US, libur awal puasa seperti yang saya contohkan ini. Nah, bisa kita lihat di kalender akademik tadi. Nah, di sini jumlah pekan tidak efektif dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan yaitu libur awal semester yang ini. Dan bisa juga dengan libur hari besar nasional seperti libur ujian, libur awal puasa. Nah, bisa kita lihat dari tanggal ini yaitu 3-14 Mei itu Idul Fitri. Dan bisa juga dengan contoh yang lain, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, itu adalah jumlah pekan tidak efektif. Dan jumlah pekan efektif dalam tiap semester ini bisa kita lihat juga bahwa jumlah pekan dalam tiap semester ini dihitung berdasarkan rumus juga, yaitu jumlah pekan efektif sama dengan jumlah pekan per semester dikurang jumlah pekan tidak efektif. Nah, bisa kita lihat dari sini. Nah, kita balik lagi ke selanjutnya itu jumlah pekan efektif dalam semester. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya jumlah pelajaran tiap pekan, yaitu bisa dibilang juga jam pelajaran seminggu. Jam pelajaran tiap pekan sudah diatur sesuai petunjuk kurikulum. Misalnya jumlah jam pelajaran mata pelajaran matematika per minggu untuk kelas 10, yang IPA 4 jam pelajaran, dan yang PKN 2 jam pelajaran, dan seterusnya. Dan yang terakhir, jumlah jam pelajaran efektif atau jam pelajaran efektif. Jumlah jam pelajaran efektif ini dihitung dengan rumus juga, yaitu jumlah jam pelajaran efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, sudah saya lihat dari kalender akademik tadi. Dan yang terakhir itu A, B, dan C, distribusi alokasi waktu. Nah, distribusi alokasi waktu ini berisi rencana pembagian waktu jam pelajaran untuk mengajarkan tiap kompetensi dasar yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pelajaran, yaitu RPP. Nah, nanti akan saya jelaskan juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tabel rincian minggu efektif. Nah, ini dari SMP Siti Khadijah, mata pelajaran matematika kelas 9 semester 1, yaitu semester ganjil. Nah, bisa kita bandingkan. Bisa kita lihat di kalender akademik. Nah, dimana sudah saya jelaskan bahwa semester 1 dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, pada bulan Juli minggunya ada 4 dan agamanya 1, dan jumlah harinya yaitu 31, dan pada bulan Agustus yaitu 23 hari, dan ada 5 minggu efektifnya 1, 2, 3, 4, 5, dan agamanya 1, nasional 2, itu hari kemerdekaan dan tahun baru India, dan ujiannya tidak ada. Jumlah harinya yaitu 31.
Dan pada bulan September ada 20. Dan minggunya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan November ada 5 minggu dan Desember ada 4 minggu, jumlahnya adalah 26 dan seterusnya. Dan jumlah harinya adalah 148. Dan jumlah jam mengajar dalam satu minggu itu dalam satu minggu pelajaran yaitu 5 jam pelajaran, dan jumlah minggu efektif satu semester yaitu 114 hari. Nah, ini dibagi 7 sama dengan 16 minggu, dan jumlah jam mengajar dalam satu semester yaitu 16 minggu dikali 15 jam pelajaran sama dengan 80 jam pelajaran. Dan ini adalah perhitungan rincian minggu efektif satu semester yaitu semester ganjil. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu bagaimana cara merancang program semester atau PROMES. Bagaimana cara merancang program semester atau PROMES. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu PROMES. PROMES itu program semester merupakan rancangan garis besar pembelajaran selama satu semester yang dimana disusun guru sebelum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu bisa disingkat dengan RPP. Dan fungsi dari program semester ini yang pertama memetakan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu semester berdasarkan rumusan kompetensi dasar. Dan yang kedua, bahan acuan guru yang perlu disampaikan kepada peserta didik di awal pembelajaran. Dan yang ketiga, mengetahui jumlah RPP per semester yang harus disusun oleh guru. Dan yang keempat, menginformasikan kepada peserta didik pokok-pokok materi yang akan dibahas per semester. Dan isi dalam program semester itu yang pertama itu isi program semester tahunan itu tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan lainnya. Dan langkah-langkah penyusunan program semester yang pertama, menginput kompetensi dasar dan indikator. Dan yang kedua, menghitung jumlah minggu efektif dan tidak efektif dalam satu semester. Dan yang ketiga, menghitung jam efektif dan tidak efektif dalam satuan semester. Dan yang keempat, menjabarkan jam efektif untuk setiap kompetensi dasar. Dan yang kelima, mengurutkan kompetensi dasar pada setiap semester. Dan yang terakhir, memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Dan baik. Dan bisa kita lihat contoh dari program semester. Nah, seperti ini. Ini adalah program semester kelas 9 semester ganjil. Alokasi waktunya 5 jam per minggu, di mana materi pokoknya yaitu ada 4, bilangan berpangkat dan bentuk akar, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan kesebangunan kongruen. Nah, bisa kita lihat dari kalender akademik tadi, di mana awal mulai sekolah yaitu minggu ketiga, maka di sini tidak ada. Nah, jumlah jam pelajaran yaitu 25 jam pelajaran. Nah, di mana bulan Juli terdapat 10 jam. Nah, di bulan Agustus ada 10 jam, makanya di sini adalah 25 jam pelajaran. Seterusnya sampai dengan materi kesebangunan dan kongruenan yaitu 15 jam pelajaran, dimulai dari bulan November sampai dengan bulan Desember. Nah, bisa kita jumlahkan jumlah jam efektif itu 25 ditambah 25, 15 tambah 15 sama dengan 80 jam pelajaran. Nah, jam pelajaran cadangannya tidak ada, maka jumlah jam total semester ganjil yaitu 80 jam pelajaran. Nah, di mana semester ganjil ini dimulai dari minggu ke-3 Juli sampai dengan
minggu pertama Desember. Nah, di dalam program semester ini terdapat tabel. Yang pertama, tabelnya materi pokok atau kompetensi dasar, jumlah jam pelajaran, dan jumlah bulan dalam satu semester dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, baiklah, langsung saja kita bahas yang ketiga, yaitu kita akan membahas program tahunan. Yang maksudnya yang keempat, bagaimana cara merancang program tahunan. Nah, langsung saja yang keempat. Nah, kita juga harus mengetahui apa itu program tahunan. Nah, program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Nah, maksudnya penetapan alokasi waktu ini dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh si peserta didik. Dan penentuan alokasi waktu ini ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Nah, program tahunan ini menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. Dan program tahunan ini berisikan tentang promes yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dan rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan juga sistem penilaian pelajaran. Dan di dalam program tahunan terdapat komponennya. Komponen-komponen dalam program tahunan. Yang pertama, identifikasi. Mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Dan yang kedua, kompetensi inti. Dan yang ketiga, kompetensi dasar. Dan yang keempat, alokasi waktu dan keterangan. Nah, di dalam Prota ini pasti kita harus bisa bagaimana langkah-langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar. Nah, yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Dan yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang keempat, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Nah, dan program tahunan ini selanjutnya dijabarkan secara rinci pada program semester. Dan Prota ini dibuat oleh guru sebelum tahun ajaran baru, dimulai karena menjadi pedoman pengembangan program-program berikutnya. Dan baiklah, ini adalah contoh dari program tahunan. Nah, di mana program tahunan ini terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Nah, di dalam kompetensi inti ini adalah K11 dan K12, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam interaksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dan K13 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Dan ke-14-nya yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya sama dalam sudut pandang teori. Nah, ini adalah kompetensi intinya. Dan ini adalah program tahunan mata pelajaran matematika dari SMP Siti Khadijah Padang kelas 9 semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2020 dan 2021. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya, dan ini adalah bagian dari semester 1, dan ini adalah bagian dari semester 2. Nah, dan ini adalah alokasi waktu di mana satu semester 3.1 dan 4.1 alokasi waktunya yaitu 40 jam pelajaran, dan selanjutnya 3.2 dan 4.2 di dalam kompetisi dasar ini alokasi waktunya yaitu 25 jam pelajaran. Begitu juga dengan semester 2 di mana 3.5 kompetisi dasar 3.5 dan 4.5 ini alokasi waktunya yaitu 20 jam pelajaran, dan seterusnya. Dan semester 2 di kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 yaitu 20 jam pelajaran dengan materinya menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan keunggulan antar bangun datar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan keunggulan antar bangun datar. Dan yang terakhir yaitu di semester 2 kompetensi dasarnya ada 1 dan alokasi waktunya yaitu 40 jam pelajaran. Nah, ini adalah contoh program tahunan dari SMP Siti Khadijah Padang. Nah, di sini adalah 2 semester, dengan semester ganjil dan semester genap. Nah, selanjutnya kita bahas yang terakhir yaitu bagaimana cara merancang KKM. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu KKM, kepanjangan dari kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM ini adalah kriteria batas nilai paling rendah yang diberikan kepada peserta didik mencapai ketuntasan, dan bisa dibilang juga KKM ini biasanya sudah ditetapkan pada awal ajaran baru, dan biasanya beberapa satuan pendidikan memiliki karakter yang sama. Dan untuk menentukan KKM tersebut harus mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik itu sendiri serta kemampuan sumber daya pendukung seperti sarana dan prasarana sebagainya. Dan untuk langkah-langkah merancang KKM ini, yang pertama, hitunglah jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Di sini ada 3, yaitu aspek kompleksitas. Nah, aspek kompleksitas ini semakin kompleks atau sukar kompetensi dasar ini, maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah kompetensi dasar ini, maka nilainya semakin tinggi. Dan yang kedua yaitu B, aspek sumber daya pendukung atau sarana. Nah, semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Dan yang C, aspek intek. Semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intek, maka nilainya semakin tinggi. Intek ini adalah kemampuan awal siswa. Nah, yang ketiga, jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap kompetisi dasar. Dan yang keempat, jumlah seluruh KKM KD selanjutnya dibagi dengan jumlah kompetisi dasar untuk menentukan KKM mata pelajaran.
Nah, yang kelima, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh dari KKM ini. Nah, ini adalah contoh dari KKM SMP Siti Khadijah Padang kelas 9 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun pelajaran 2020 dan 2021, di mana KKM ini terdiri dari kompetisi dasar, karakteristik muatan atau mata pelajaran, dan yang ketiga karakteristik peserta didik dengan indeks 0 sampai dengan 100. Dan yang keempat, kondisi satuan pendidikan dari 0 sampai dengan 100 juga, dan ini adalah KKM per kompetisi dasar dengan batasan 80. Nah, di dalam kompetisi dasar ini terdapat 3 materi, yaitu 4, yaitu 3.1 menjelaskan dan melakukan bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk-bentuk angka serta sifatnya, di mana karakteristik muatannya yaitu 3, dan karakteristik peserta didik inteknya 1,7 dan kondisi satuan pendidikannya 2,5. Nah, KKM-nya batasnya itu 80. Seterusnya dengan 3.2 sama-sama dengan 3.3, yaitu karakteristik muatannya 2,5, dan sama juga dengan karakteristik peserta didiknya itu 1,7, dan kondisi satuan pendidikannya itu 3. Nah, selanjutnya 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, di mana karakteristik muatan mata pelajarannya itu adalah 3, dan karakteristik peserta didik inteknya itu 1,7, dan begitu juga dengan kondisi satuan pendidikannya 2,5 dan KKM-nya 80. Maka kita bisa lihat di mana KKM muatan pelajarannya matematika ini adalah 80. Nah, baiklah, hanya itu di bagian KKM-nya. Dan baiklah, cukup sekian video dari materi rancangan pembelajaran matematika, dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.